AHY adalah sosok yang sudah pernah digadang-gadang menjadi menteri jika Joko Widodo menang. Ada juga yang mengatakan politikus Partai Demokrat ini menjadi sosok yang bisa dianggap sebagai kandidat kuat menteri jika Prabowo Sandi menang. Namun takdir berkata lain. Orang yang dicabut dari karir militernya ingin memiliki karir politik. Namun satu persatu kandas, Pilgub jadi pecundang. Pilpres juga nggak ditarik jadi cawapres Jokowi ataupun Prabowo. Sempat digadang-gadang jadi menteri, malah ironi. Kok bisa gitu sih? Tradisi Cina mengatakan begini, He who sacrificed his conscience to ambition burns a picture to obtain the essence. Artinya begini, barang siapa yang mengorbankan hati nuraninya untuk sebuah ambisi, ibarat membakar sebuah gambar dan kemudian mendapatkan debu-debunya. Saya melihat Demokrat ini masih punya ambisi untuk berkuasa pasca selesainya jabatan SBY di tahun 2004 sampai dengan 2014. Setelah itu ia masih kelihatan sekali ingin membangun kerajaan Cikeasnya di Indonesia lewat mencabut anaknya yang memiliki karir militer mentereng untuk jadi politisi. Sebagai politisi, AHY masih terlalu hijau. Dia masih terlalu muda untuk melawan orang-orang sekali Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Juga dia masih terlalu cupu untuk melawan orang-orang selicik Anies Baswedan yang menurut Ade Armando menghalalkan segala cara, dan Sandiaga Uno yang sengaja kelihatan bego untuk mencari perhatian kaum muda. SBY terlihat masih begitu berambisi, meletakkan keluarganya untuk berpolitik. AHY pun dijebloskan ke lumpur politik, tanpa pengalaman. Suara di DKI Jakarta hancur. Peringkat bontot, Ahok Jarot jadi juara 1 di putaran pertama. Tak sampai 50% mereka harus lanjut second round. Akhirnya Anies lewat kelicikannya dan culasnya dia dalam membangun ketakutan dan teror buat warga. Dia merebut seluruh suara AHY Silviana. AHY pun kalah. Dia gagal di pertarungan pertama. Mungkin dia masih bisa punya banyak kesempatan. Waktu berlalu, 2016, 2017 dan masuk tahun T1 alias setahun sebelum hari H, yakni tahun 2018. Nama AHY mencuat sebagai calon wakil presiden. Kandidat kuat di salah satu pasangan antara Jokowi atau Prabowo. Karena Demokrat ini sering main di dua kaki. Dia pokoknya maju. Baliho dipampang di mana-mana, mempertontonkan AHY sebagai sosok muda yang energik, kuat, seolah berpengalaman. Padahal politikus cangkokan. Dia pun dijadikan ketum Demokrat menggantikan bapaknya SBY yang sudah tua. Sebagai kader muda pemimpin partai, tentu posisi tawarnya naik juga. Dia digadang-gadang akan mendampingi Prabowo. Koalisi nasi goreng antara SBY dan Prabowo membuat saya sempat berpikir bahwa SBY akan meletakkan AHY untuk dipilih Prabowo sebagai calon wakil presiden. Akhirnya gagal. Sandiaga si penista kuburan yang diambil, sedangkan Jokowi pun mengambil Kiai Ma'ruf Amin yang sempat menjadi saksi ahli untuk memberatkan kasus Ahok. AHY pun terbuat. Namun kegagalan kedua ini tidak membuat Demokrat runtuh. Demokrat masih terus berjalan di jalur politik gak jelasnya. Setelah Prabowo Sandi jadi pecundang, AHY pun juga melirik-lirik dan main mata dengan Jokowi Amin. Wacana pun muncul. Para politikus Demokrat pun mengatakan AHY cocok jadi menteri. Dari potongan tubuhnya, dia cocok jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Namanya diangkat-angkat terus, dibunyikan. Jokowi mendengar, tapi tidak direspon. AHY pun juga sering posting IG sedang olahraga. Kuat sekali aroma endorse-nya. Jokowi pun di Kabinet Indonesia Maju Jilid 1 pun tidak mengambil AHY. Ini bukan kegagalan ketiga, karena memang sepertinya Demokrat saat itu namanya buruk. Mungkin tunggu reshuffle. Badai penangkapan menteri-menteri Jokowi pun pada akhirnya terjadi. Si Edi Prabowo koruptor benih lobster diciduk oleh Novel. Mensos Juliari Batubara pun juga menyerahkan diri terkait korupsi bansos. Nama AHY pun digadang-gadang lagi, muncul sebagai pengganti. Tapi ternyata yang diambil adalah Sandiaga Uno. Sandiaga Uno jadi Menteri Parekraf yang sempat menolak jika ditawari jadi menteri saat kampanye Pilpres 2019 silam. Si penista kubur Sandiaga Uno lagi-lagi menghancurkan ambisi AHY. Sandi sudah 2 kali mengangkangi AHY, saat Pilkada DKI dan saat penunjukan menteri. 3 kali gagal, dari Gubernur DKI gagal, penunjukan cawapres gagal, terakhir digadang-gadang jadi menteri juga gagal. Politikus kagetan sih. Dari sini kita belajar bahwa ambisi orang tua ternyata menjerumuskan anak. Saya ucapkan selamat untuk AHY. Anda harusnya dari dulu nggak perlu dicabut karir militernya. Kali aja saat ini kamu bisa jadi Panglima TNI. Nyesel kan?